Oke teman-teman, ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi lah ya tentang timnas voli Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2025. Kita akan membahas mengenai posisi atau ranking terbaru dari timnas Indonesia, baik sektor putra dan sektor putri, kemudian juga pembagian grup dan juga jadwal dari timnas voli Indonesia di SEA Games 2025. Begitu juga dengan bagaimana prediksi dari perjuangan nanti yang akan dijalani oleh Rifanur Mulki, kemudian Megawati Angesti Pertiwi dan kawan-kawan di SEA Games 2025 di Thailand. Ini mumpung tanggal baru, tanggal 1 Desember, kita bahas dulu dari posisi timnas Indonesia sendiri di ranking FIVB atau di peringkat dunia. Untuk sektor putri saat ini timnas Indonesia itu berada di posisi ke-70 dunia. Ini merupakan posisi yang sangat buruk kalau menurut saya pribadi, dan hal itu kan tentu tidak terlepas dari hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia, termasuk kemarin di Civilik 2025. Untuk di kawasan Asia Tenggara sendiri, saat ini posisi teratas masih tetap dipegang oleh timnas Thailand yang saat ini berada di posisi ke-18, sedangkan di posisi kedua di bawah Thailand itu ada timnas Vietnam yang berdasarkan ranking dari FIVB saat ini berada di posisi ke-28. Sementara itu timnas Filipina itu berada di posisi ke-46. Nah, ini yang cukup mengejutkan, ternyata timnas Singapura saat ini berada di posisi ke-69 atau satu peringkat tepat di atas timnas Indonesia. Padahal kita ketahui bahwa timnas Singapura itu kan sebenarnya itu kan tidak terlalu diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara, tapi ya itu tadi hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia di berbagai turnamen atau kompetisi voli yang diakui itu kan memang berpengaruh terhadap ranking di FIVB. Sementara itu untuk sektor putra kita masih cukup aman karena Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu kan masih berada di posisi teratas untuk kawasan Asia Tenggara sendiri. Jadi saat ini timnas Indonesia itu berada di posisi ke-51 di peringkat FIVB. Di bawah Indonesia itu ada timnas Thailand yang berada di posisi ke-59, kemudian ada timnas Vietnam yang menempati urutan ke-60. Timnas Filipina itu berada di posisi ke-80 dunia dan timnas Kamboja itu berada di posisi atau di peringkat ke-100 besar dunia. Nah, kita akan masuk ke pembagian grup seperti yang kita ketahui bahwa timnas voli putri Indonesia itu kan berada di grup B bersama timnas Myanmar, kemudian Malaysia dan juga Vietnam. Sementara di grup A itu kan diisi oleh Filipina, Thailand dan juga Singapura. Sedangkan untuk timnas putra sendiri untuk Jason Nathanael Kilanta dan kawan-kawan itu kan berada juga di grup B bersama Filipina, Myanmar dan juga Kamboja. Sedangkan di grup A itu ada Thailand, Laos, Vietnam dan juga Singapura. Khusus untuk sektor putri itu seperti yang tadi saya bilang, kita kan bisa untuk memprediksi bagaimana nanti kira-kira langkah yang akan dijalani oleh Megawati Angesti Pertiwi dan kawan-kawan. Kalau untuk menghadapi Myanmar dan Malaysia ya di atas kertas kita kan pasti, bukan pastilah ya, di atas kertas kita sangat diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan. Nah, PR terbesarnya adalah bagaimana nanti ketika menghadapi timnas Vietnam. Kalau kita mengacu ke hasil yang terakhir di Civilik aja lah ya, di Civilik 2025 kan kita lihat tuh bahwa timnas Vietnam itu kan gacor banget, di sisi lain timnas Indonesia itu kan ya begitu penampilannya sering kalah, sehingga ya hal itu menjadi bukti bahwa kekuatan timnas Indonesia dan Filipina dan Vietnam saat ini kan terpaut sangat jauh bak bumi dan langit, sehingga kita mungkin harus bersikap realistis untuk ketika menghadapi timnas Vietnam. Nah, bagaimana dengan sektor putra? Ini juga sektor putra seperti yang tadi saya bilang, kalau secara peringkat kita kan masih cukup aman lah ya, meskipun tidak berada di peringkat 50 besar, karena saat ini kan Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu kan berada di posisi ke-51. Tapi dari semua lawan yang akan dihadapi di fase grup nanti itu kan di atas kertas itu hanya Filipina yang bisa dikatakan akan menjadi batu sandungan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah gini, bahwa timnas Filipina itu kan kemarin menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Mereka itu kan sempat hampir mengalahkan Iran, kemudian juga berhasil mengalahkan Mesir kalau tidak salah. Nah, dari persiapan yang dijalani atau dari ya plus dan minus yang dimiliki oleh timnas Filipina, tentu saja timnas Indonesia itu kan tidak boleh memandang sebelah mata tuh. Harus diperhatikan juga bahwa level permainan dari timnas Filipina meskipun saat ini berada di posisi ke-80 itu kan menurut saya pribadi itu kan menunjukkan perkembangan yang sangat oke tuh, sehingga ya
tidak boleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu meyakini bahwa mereka itu akan menang dengan mudah, karena apapun itu kan bisa terjadi di tengah lapangan. Nah, bagaimana dengan jadwal yang akan dijalani oleh Timnas Indonesia sendiri? Kita mulai dari sektor putri. Jadi untuk hari Rabu tanggal 10 Desember, Timnas Indonesia itu akan menghadapi Malaysia di jam 12.30 atau setengah 1 siang. Prediksinya ya menang lah ya. Kalau sama Malaysia kalah kan ya memalukan banget, dan ini adalah awal yang harus dimaksimalkan oleh Megawati Hangesti Pertiwi dan kawan-kawan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Setelah itu Timnas Indonesia itu akan menghadapi Timnas Myanmar di tanggal 11 Desember jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat. Ini juga kemungkinan besar Timnas Indonesia itu akan memetik kemenangan, dan ya 2 kemenangan di fase grup itu kan akan menjadi modal untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Nah, PR beratnya itu di hari Jumat tanggal 12 Desember karena Timnas Indonesia itu akan menghadapi Timnas Vietnam jam setengah 1 siang. Setelah itu hari Sabtu tanggal 13 Desember itu ada final untuk posisi 5-7, dan di hari Minggu itu ada semifinal jam 10 dan juga jam 12.30. Setelah itu juga ada pertandingan final, dan ya kita cukup bersikap realistis aja untuk mencapai babak final itu kan untuk sektor putri sangat berat. Target realistisnya itu adalah perunggu aja. Kalau ada keajaiban mungkin bisa di posisi kedua, tapi menurut saya pribadi itu probabilitasnya atau kemungkinannya itu kan sangat kecil. Sehingga ya kita Volley-mania, fans volley Indonesia itu kan harus menyiapkan ruang ikhlas kalau nanti Timnas Indonesia itu finish di posisi keempat, karena ya kita ketahui Timnas Filipina itu kan perkembangannya sangat oke. Improve-nya itu kan luar biasa, dan mereka itu kan para pemainnya ya menurut saya pribadi secara kemampuan itu sudah level up. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gini, bagaimana nanti untuk sektor putra, karena sektor putra ini kan menjadi tumpuan bagi Timnas Indonesia untuk ya jangan sampai malu tidak membawa pulang, dan track recordnya adalah kita kan hat-trick juara tuh. Nah, kita akan berusaha untuk mendapatkan 4 medali emas secara beruntun di SEA Games 2025. Timnas putra sendiri itu akan memulai pertandingan hari Sabtu tanggal 13 Desember saat melawan Timnas Kamboja jam 10 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas ya harusnya menang lah ya. Kalau sampai nggak menang kan ya kebangetan melawan Kamboja. Nah, setelah itu Timnas Indonesia itu akan menghadapi Timnas Myanmar tanggal 15 Desember jam 10 pagi. Sekali lagi ini juga lawan yang sebenarnya di atas kertas itu sangat bisa untuk dikalahkan oleh Boy Ernest Arabi dan kawan-kawan. Nah, lawan terberat itu nanti akan menghadapi Timnas Filipina di hari Selasa tanggal 16 Desember tahun 2025 jam setengah 1 siang. Salah satu pemain Filipina yang sangat diwaspadai yang patut diperhitungkan tentu saja Bagunas, karena bermain di Liga Jepang, dan menurut saya pribadi Bagunas itu kan pemain terbaik yang saat ini dimiliki oleh Timnas Filipina. Tapi ya dengan peringkat kita yang jauh lebih baik jika dibandingkan Filipina, plus hasil kemarin di SEA League, kalau saya pribadi kita akan bisa untuk menyapu bersih di fase grup. Setelah itu volley di SEA Games itu akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025 untuk semifinal 1-4 dan juga semifinal 5-8. Di hari Jumat tanggal 19 Desember itu ada final 7-8 dan final untuk perebutan juara. Kalau menurut saya pribadi lah ya, dan ini kan tentu saja harapan dari semua fans volley Indonesia, untuk sektor putra, kemungkinan besar kita bisa kok membawa pulang medali juara sekaligus mempertahankan gelar juara SEA Games, karena secara peringkat kita kan jauh lebih oke jika dibandingkan beberapa negara lainnya. Yang paling dekat itu kan Thailand aja, tapi kemarin kan di SEA League 2025 kan ya kita sudah bisa melihat bagaimana performa dari para pemain saat itu kan kita menjadi juara tuh. Nah, tapi pertanyaannya menjadi gini, bagaimana sih yang sektor putri ini? Kalau saya pribadi, aduh, mau bilang mustahil tapi kok nggak tega, mau bilang realistis tapi ya gimana, maksudnya perbedaan antara timnas putri dengan timnas putra itu kan kejauhan. Ketika timnas putra itu targetnya adalah mempertahankan medali emas untuk 4 edisi SEA Games secara beruntun, sedangkan untuk sektor putri itu kan, aduh, gimana ya, maksudnya
Untuk mendapatkan perunggu, mohon maaf tidak merendahkan kemampuan dari para pemain timnas Indonesia, tapi untuk mendapatkan medali perunggu cukup berat, dan mungkin banyak volley-mania yang setuju atau bahkan tidak setuju, nggak apa-apa, tapi kan kita harus bersikap realistis, kita harus menyiapkan ruang ikhlas, karena ya memang pengelolaan dan juga persiapan untuk timnas putri sendiri itu kan berbeda jauh tuh. Timnas putra latihan di Cina, timnas putri latihan di Medan. Ya tidak tidak mengherankan kalau ada anggapan bahwa timnas putri itu kan dianaktirikan oleh PBVSI. Tapi ya itu adalah fakta yang harus kita hadapi, itu adalah kenyataan yang ada di depan mata kita, sehingga ya mau nggak mau kita harus menerimanya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya, termasuk prediksi apakah timnas Indonesia akan juara atau tidak. Silahkan kita diskusi sehat aja. Oke, terima kasih teman-teman semua.